Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahyuni dengan NIM 23831300002. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, kelas A semester 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Ushul Fiqih. Dosen pengampu adalah Pak Otong Bustomi mengenai kaidah tentang dalalah yang jelas. Yang pertama ada pengertian dalalah. Dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua adalah kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Di dalam Al-Misbah Al-Munir dijelaskan bahwa dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlak. Prinsip penggunaan dalalah yang jelas. Yang pertama, dalalah yang jelas harus diamalkan sesuai maknanya. Yang kedua, dalalah yang jelas tidak boleh ditafsirkan kecuali ada dalil lain. Yang ketiga, dalalah yang jelas lebih diutamakan daripada dalalah yang tidak jelas. Yang keempat, dalalah yang tidak jelas dapat dihilangkan dengan penelitian dan ijtihad. Tingkatan kejelasan menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama ada jahir. Apa sih jahir itu? Jahir itu adalah lafal yang nyata, petunjuknya kepada makna yang dimaksudkan, tetapi mungkin menerima makna lain. Ada juga ciri-ciri jahir. Yang pertama, dapat dipahami maknanya tanpa qarinah atau tanda. Yang kedua, makna yang dipahami bukan yang dikehendaki dengan sebenarnya dari susunan kalimatnya. Yang ketiga, kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinasak. Ada juga hukum jahir. Yang pertama, wajib diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafalnya. Yang kedua, jika jahir berupa lafal mutlak, maka diamalkan menurut mutlaknya sampai ada dalil yang mentakyidkan atau membatasi kemutlakannya. Yang ketiga, jika jahir berupa lafal am, maka diamalkan menurut keumumannya sampai ada dalil lain yang mentaksiskan atau berlakunya keumuman tersebut. 4. Jika jahir berupa lafal mutlak, maka diamalkan menurut qot'i, tidak boleh dipalingkan dari maksudnya dan tidak boleh dihapus. Ada juga contoh jahir. Yang pertama, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 275. Kesimpulan jahir itu adalah salah satu tingkat kejelasan lafal dalam usul fikih. Jahir memiliki ciri-ciri dan hukum yang spesifik dalam penerapannya. Yang kedua ada nas. Nas adalah lafal yang maknanya lebih jelas daripada jahir. Ciri-ciri nas. Yang pertama, maknanya lebih jelas daripada jahir. Yang kedua, kemungkinan ditaksis dan ditakwil
lebih lemah daripada jahir. Yang ketiga, bisa dinasak pada zaman risalah atau zaman rasul. Perbedaan nas dengan jahir. Yang pertama, kemungkinan ditaksis, ditakwil, atau dinasak pada nas lebih kecil daripada jahir. Yang kedua, jika terjadi pertentangan antara jahir dan nas, maka nas lebih didahulukan. Contoh nas, penjelasan nas tentang hukum jual beli dan riba. Kesimpulan, nas adalah salah satu tingkat kejelasan lafal dalam usul fikih. Nas memiliki ciri-ciri dan perbedaan dengan jahir dalam penerapannya. Yang ketiga ada mufassar. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan hukum dengan petunjuk tegas dan jelas, sehingga tidak mungkin ditakwil atau ditaksis, tetapi bisa dinasak pada masa Rasulullah. Ciri-ciri mufassar. Yang pertama, maknanya jelas dan rinci. Yang kedua, tidak mungkin ditakwil atau ditaksis. Yang ketiga, bisa dinasak pada masa Rasulullah. Contoh mufassar. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Hukum mufassar. Yang pertama, wajib diamalkan secara qot'i atau pasti. Dua, jika terjadi pertentangan dengan nas atau jahir, maka mufassar didahulukan. Terus, maknanya tidak mungkin dipalingkan dari jahirnya. Kesimpulan dari materi mufassar adalah salah satu tingkat kejelasan lafal dalam usul fikih. Mufassar memiliki ciri-ciri, hukum, dan contoh yang spesifik dalam penerapannya. Muhkam. Muhkam adalah lafal yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas, jelas, dan qot'i, dan tidak mungkin ditakwil, ditaksis, atau dinas, baik pada masa Nabi maupun setelahnya. Ada juga ciri-ciri muhkam. Yang pertama, maknanya jelas, tegas, dan qot'i. Dua, tidak mungkin ditakwil, ditaksis, atau dinas. Tiga, terbagi menjadi muhkam zat dan muhkam ghair zat. Contoh muhkam. Yang pertama, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dua, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4. 3. Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat. Ada juga hukum muhkam. Yang pertama, wajib diamalkan secara qot'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya. 3. Dilalah muhkam lebih kuat daripada dilalah lain. 4. Jika terjadi pertentangan, maka dilalah muhkam didahulukan. Kesimpulannya, muhkam adalah tingkat kejelasan lafal tertinggi dalam usul fikih. Muhkam memiliki ciri-ciri, hukum, dan contoh yang spesifik dalam penerapannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi usul fikih mengenai kaidah tentang dalalah yang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.